Di episode sebelumnya, Papilion Bintang Jatuh diserang habis-habisan. Yolau, Medusa, dan yang lainnya tak berdaya. Saat Guru Shaoyan terdesak, aura dahsyat membelah langit. Shaoyan, alkemis terkuat di Jawa, muncul dengan kekuatan Doushang. Kedatangannya bagai dewa penolong, membuat hantu Tianming dan hantu Guyao dari aula jiwa ketakutan. Bahkan Tianjun ketiga pun merasakan jantungnya berdebar. Harapan para pejuang Papilion Bintang Jatuh kembali menyala. Aura Shaoyan membara, menyilaukan mata. Dengan langkah mantap, ia maju. "Guru," ucap Shaoyan dengan suara bergemuruh. "Serahkan semuanya padaku. Aku akan memberi pelajaran pada mereka." Hantu Tianming, Guyao, dan Tianjun ketiga panik. Mereka tahu, melawan Doushang seorang diri adalah bunuh diri. Dengan suara bergetar, hantu Tianming berteriak, "Kita harus bersatu. Bocah ini terlalu berbahaya. Jika tidak, kita akan mati." Guyao dan Tianjun ketiga setuju. "Ayo keluarkan serangan terkuat," seru Guyao. Ketiganya mengerahkan energi, meluncurkan serangan dahsyat bersamaan. Namun, Shaoyan hanya melambaikan tangan. Ajaib, 3 serangan mengerikan itu lenyap menjadi debu. Semua yang menyaksikan tercengang. Hantu Tianming tak percaya. "Bagaimana mungkin?" gumamnya. Shaoyan mengeluarkan jurus andalannya, Anggui Buddha Lotus Reinkarnasi. Ledakan dahsyat mengguncang medan pertempuran, menghancurkan sisa-sisa serangan gabungan. Hantu tua Guyao terbelalak. "Serangan kita dihancurkan? Teknik apa ini?" Dokter peri kecil dan King Lin bersorak gembira. Yao Lao tersenyum bangga, "Menggunakan api surgawi untuk menciptakan teknik Dou baru. Pantas menjadi muridku. Kau hebat, Shaoyan." Namun, Anggui Buddha Lotus Reinkarnasi Shaoyan tidak meledak seperti biasa. Ia melayang di atas kepalanya, berputar seperti energi yang mengancam. Tiba-tiba, energi itu melesat, menyerang Guyao, Tianjun ketiga, dan hantu Tianming sekaligus. "Semuanya, pergi dari sini," teriak Guyao panik. "Jika terkena serangan itu, kita akan mati." Ketiganya berusaha kabur, namun hantu Tianming tertinggal karena didorong oleh Guyao. "Kalian olah jiwa sialan, kalian berkhianat," teriak hantu Tianming sebelum lenyap ditelan energi Anggui Buddha Lotus Reinkarnasi. Guyao, dengan kecepatan kilat, berusaha kabur. "Aku tidak boleh mati di sini, aku harus pergi," gumamnya sambil melesat. Para pejuang Papilion Bintang Jatuh bersorak gembira melihat kekuatan tuan muda mereka. Namun, tiba-tiba, serangan melesat ke arah mereka. Untungnya, Shaoyan dengan sigap memindahkan serangan itu. Ternyata, itu adalah sisa-sisa jiwa hantu Tianming yang berusaha melarikan diri. Tianming berteriak kesakitan, tak berdaya. Ia ingin mengambil alih tubuh salah satu murid Papilion Bintang Jatuh. Namun Shaoyan tersenyum sinis. "Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku." Dengan cengkeraman mengerikan, Shaoyan mencengkeram jiwa Tianming, menghancurkannya di bawah tekanan aura Doushang. Dokter peri kecil menjelaskan, itu adalah sisa-sisa jiwa Tianming. Dia ingin mengambil tubuh orang lain. Dengan hancurnya jiwa Tianming, Shaoyan mengalihkan perhatiannya pada Guyao yang masih berusaha melarikan diri. Tiba-tiba, Shaoyan sudah berada di atas kepala Guyao, tersenyum mengejek. "Guyao, kamu mau kemana? Kamu belum membayar hutangmu." Guyao gemetar ketakutan melihat Shaoyan di belakangnya. Namun, saat Shaoyan hendak menghancurkannya, sebuah cakar mengerikan muncul dari kegelapan. Shaoyan terkejut. Kekuatan Doushang dari aula jiwa. Apakah ada bantuan? Tanpa ragu, Shaoyan kembali melepaskan Anggui Buddha Lotus Reinkarnasi, berbenturan dengan cakar hitam itu. Ledakan dahsyat tak terelakkan, membuat Shaoyan terpental karena kekuatan Doushang yang begitu besar. Hantu tua Guyao ditarik paksa oleh cakar mengerikan itu. Namun, Shaoyan tidak menyerah. "Jangan kabur. Kau tidak bisa kabur setelah apa yang kau lakukan." Serangan melesat ke arah Guyao yang sedang ditarik. Guyao menjerit kesakitan akibat serangan itu. Tiba-tiba, dari lubang dimensi, suara dingin bergema, "Anak muda, kau terlalu arogan." Serangan lain menghantam Shaoyan, menyebabkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area Papilion Bintang Jatuh, bahkan menghancurkan ruang penghalang yang melindunginya. Shaoyan merasakan kekuatan besar yang baru saja menghantamnya. Dengan wajah serius, ia bergumam, "Orang ini juga seorang Doushang. Jika dia bisa menghancurkan pembatas ruanganku, berarti kekuatannya berada di atasku." Sialan, dari lubang dimensi, suara dingin bergema, "Junior, jangan berpuas diri dulu. Ini memang kesalahan klan jiwa sampai membiarkanmu menjadi sekuat ini. Kau memiliki bakat yang luar biasa, namun pasti kau akan mati suatu hari nanti. Tapi jangan kira kami takut kepadamu hanya karena kau mencapai seorang Doushang. Kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, Xiaozon, datanglah ke markas aula jiwa. Aku akan menunggumu, bocah."
Kalau bukan karena alasan khusus, aku pasti sudah datang kemari sendiri untuk membunuhmu, Xiaoyan. Tidak peduli seberapa keras kau berusaha, pada akhirnya kau akan menjadi tahanan kami seperti leluhurmu. Setelah pertempuran dahsyat tersebut, seluruh wilayah Central Plains bergema. Kabar terbaru, perang jarak jauh antara Skystar Mountain dan Sekte Langit Mendalam telah benar-benar dimenangkan oleh Papilion Bintang Jatuh. Ini adalah kemenangan besar. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa membaca berita ini. Berita tentang kemenangan Papilion Bintang Jatuh menyebar dengan cepat, dibaca oleh banyak orang. Semua orang terkejut dengan kemunculan Douxiang baru bernama Xiaoyan di Papilion Bintang Jatuh. Berita ini benar-benar membuat semua orang gempar. Aliansi Langit Mendalam telah dihajar habis-habisan, bahkan ketua mereka telah tewas dalam pertempuran. Cerita kemudian beralih ke Papilion Bintang Jatuh, di mana semua orang membaca berita kemenangan mereka. Bahkan ada foto Xiaoyan dalam berita tersebut sebagai Douxiang baru termuda. Namun, melihat para pekerja yang malah asyik membaca berita, Mu Qingluan berteriak dengan nada kesal, "Kalian ini bagaimana sih? Malah asyik baca berita, lihat sekeliling kalian. Sekarang cepat bekerja. Papilion Bintang Jatuh telah hancur. Kita harus secepat mungkin memperbaikinya. Kalau tidak cepat beres, Tuan Muda Xiaoyan mau tinggal di mana?" Saat bangunan hampir selesai diperbaiki, tiba-tiba seseorang muncul dan menghancurkannya kembali. Mu Qingluan terkejut dan berteriak, "Siapa yang menghancurkan ini lagi? Apa-apaan ini? Apakah ini gempa bumi? Atau jangan-jangan serangan musuh?" Wajahnya mulai menunjukkan kekhawatiran. Tidak lama setelah itu, Yao Lao muncul dan berkata, "Setelah penyembuhan kali ini, tubuhku benar-benar pulih sepenuhnya. Kekuatan barusan yang menghancurkan bangunan itu adalah aku." Mendengar hal itu, Mu Qingluan sedikit sedih dan kecewa. Namun, tidak lama kemudian, Xiaoyan muncul menghadap gurunya. "Di sana, Xiaoyan." Kemudian Xiaoyan berbicara kepada gurunya, "Guru, sekarang Papilion Bintang Jatuh, Lembah Sungai Es, dan juga Sekte Langit Mendalam telah dihancurkan. Aliansi mereka benar-benar telah hancur. Aku ingin mengikuti jalan mereka untuk membuat aliansi. Bagaimanapun, kita harus meningkatkan kekuatan kita untuk melawan Aula Jiwa. Tentu saja, dengan kekuatan Papilion Bintang Jatuh, melawan Aula Jiwa itu masih belum cukup." Mendengar itu, Yao Lao terkejut, dan Peng Zunji pun ikut tercengang. "Apa? Kamu jadi ingin membuat aliansi?" tanya Peng Zunji. Xiaoyan mengangguk. "Hall of Souls adalah pemberontak dan ambisius. Kekuatan kita saat ini benar-benar jauh berbeda dengan mereka. Bagaimanapun juga, kekuatan Hall of Souls tidak bisa dianggap remeh. Secara fasih, mereka benar-benar meningkatkan kekuatan terus-menerus. Aku paham, masih banyak orang-orang kuat yang bersembunyi di Aula Jiwa. Hanya dengan membentuk aliansi dan bekerja sama, kita bisa menghadapi Aula Jiwa. Ini mungkin satu-satunya cara untuk mengalahkan mereka." Kemudian Peng Zunji berkata, "Xiaoyan benar. Tapi masalahnya aliansi kita tidak dapat mengumpulkan banyak sekutu seperti yang dilakukan oleh Sekte Langit Mendalam. Hall of Souls sangatlah kuat. Kita membutuhkan sekutu yang kuat dan dapat diandalkan." Yao Chan menimpali, "Ada banyak kekuatan di dataran tengah, tapi hanya beberapa dari mereka yang memiliki keberanian untuk menantang Aula Jiwa." Dokter peri kecil kemudian berkata dengan tekad, "Walaupun Sekte Poison tidak memiliki latar belakang yang cukup bagus, tapi kami akan mempertaruhkan segalanya atas jalan kebenaran. Kami akan membantu Xiaoyan." Medusa pun menambahkan, "Sekte Ular juga akan bergabung untuk mengalahkan Aula Jiwa." Ling Lin, dengan semangat yang membara, berkata, "Dan aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan Sekte Python untuk bergabung menghancurkan Aula Jiwa." Xiaoyan, melihat teman-teman dan keluarganya mendukungnya, menjadi sangat bahagia. "Terima kasih atas bantuan kalian. Aku tidak akan mengecewakan kalian semua." Kemudian Guru Xiaoyan berkata, "Hei, bocah kecil, klan naga memiliki hubungan yang tidak biasa denganmu. Jadi kau bisa menanganinya sendiri kan? Mereka memiliki kekuatan yang cukup besar, mungkin bisa menandingi Aula Jiwa." Xiaoyan menjawab dengan yakin, "Aku akan mencari cara untuk berbicara dengan mereka agar mereka ikut bergabung." Kemudian Xiaoyan berkata, "Baiklah guru, aku akan sekarang melakukan perjalanan dan pergi kepada kekuatan-kekuatan yang berada di dataran tengah ini untuk melakukan negosiasi untuk membuat aliansi besar. Serahkan semuanya kepadaku."